hasilnya disita dan di aset-aset ini juga kita memberikan menunjukkan kepada masyarakat sebagai komitmen kita untuk bisa memberantas narkoba. Karena kalau tidak dilakukan tindak pidana, tidak dikenakan tindak pidana TPPU, mereka masih punya uang, masih berpotensi untuk melakukan pengendalian tindak pidana peredaran gelap narkoba ini. Oleh karena itu, ya prinsipnya yang melakukan tindak pidana narkoba ya nanti kita miskinkan dengan melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dimiliki, khususnya yang berasal dari tindak pidana peredaran gelap narkoba. Sesuai kewenangan PPATK melakukan penghentian sementara terhadap seluruh transaksi dengan 606 rekening, itu seluruhnya ada di Indonesia, tercatat pada 17 bank. Kemudian ada 2 perusahaan aset, kemudian ada 1 pedagang kripto. Total saldo yang ada pada saat dilakukan penghentian itu ada sekitar 45 M. Sementara perputaran keuangan terkait dengan sindikat jaringan narkoba internasional ini tadi tercatat ada 51 triliun sepanjang periode waktu 2013 sampai 2023. Pemirsa, sindikat narkoba internasional yang melibatkan gembong narkoba kelas kakap Freddy Pratama berhasil diungkap Mabes Polri. Barreskrim melakukan operasi bersama dengan sejumlah instansi luar negeri termasuk dengan PPATK, Bea Cukai dan juga Ditjenpas. Lalu bagaimana polisi akhirnya dapat mengungkap modus sindikat dari Freddy Pratama dan seperti apa upaya aparat penegak hukum untuk memiskinkan para pelaku narkoba hingga menimbulkan efek jera. Kita akan membahasnya, telah hadir narasumber yang ada di studio, Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Jayadi, serta Sekretaris Utama Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Irjen Pol Albert Teddy Bernhard Sianipar. Selamat malam Pak Jayadi, selamat malam Pak Albert. Selamat malam Mbak Terima kasih Fitri. telah hadir di studio Metro TV. Pertanyaan pertama kita ke Pak Jayadi terlebih dahulu. Bagaimana polisi bisa membongkar sindikat narkoba internasional Freddy Pratama ini? Terima kasih Mbak Fitri. Jadi bagaimana ketika penyidik berhasil mengungkap jaringan Freddy Pratama ini berawal dari ketika teman-teman penyidik Polda Lampung, kemudian penyidik dari Polda Kalsel, Polda Banten, termasuk juga dari Barreskrim sendiri mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu. Nah, dari pengungkapan yang dilakukan oleh beberapa Polda termasuk Barreskrim ini, kemudian kami menarik sebuah kesimpulan bahwa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ada modus operandi yang spesifik yang dilakukan oleh para tersangka di beberapa Polda itu. Nah, dari modus operandi yang spesifik tadi kami menyimpulkan bahwa mereka menggunakan BlackBerry Messenger sebagai sarana untuk komunikasi sekaligus peredaran gelap narkotika di beberapa Polda. Itu yang disebut modus operandi spesifik, Pak Jayadi. Spesifiknya itu, modus operandinya mereka selalu menggunakan aplikasi BBM Messenger. Nah, dari situ kemudian kami mengumpulkan semua direktur di masing-masing Polda, kemudian kami membentuk tim gabungan. Nah, dari tim gabungan inilah kemudian kami bisa menyimpulkan bahwa yang mengendalikan dari jaringan yang ada di beberapa Polda itu 1 orang. Kemudian bermuara kepada Freddy Pratama. Nah, awalnya kami belum bisa menyimpulkan Freddy Pratama. Karena di masing-masing Polda, di masing-masing provinsi, Freddy Pratama itu menggunakan nama-nama yang berbeda. Ada nama alias seperti itu? Betul. Kalau di Lampung dia menggunakan The Secret. Kemudian di Kalimantan Selatan dia menggunakan Mojopahit. Kemudian Casanova dan beberapa nama yang lain. Tetapi dengan hasil investigasi yang kami lakukan, kemudian kami menyimpulkan bahwa nama-nama yang berbeda tadi dengan modus operandi yang spesifik, kami menyimpulkan Freddy Pratama adalah pengendali utama. Seperti itu. Baik, dari hasil penyelidikan hingga penyidikan kita lihat bagaimana sebanyak 40 orang ditetapkan sebagai tersangka seperti itu Pak, mulai dari kurir, perantara atau penghubung hingga
selebgram. Ya. Kemudian ada juga total aset Freddy Pratama yang berhasil disita mencapai sekitar 10,5 triliun dengan total barang bukti sabu seberat 10,2 ton. Ya. Nah, dengan temuan yang luar biasa seperti ini, apakah mayoritas narkoba di Indonesia ini memang terafiliasi dengan Freddy Pratama, Pak Jayadi? Sebelum saya menjelaskan bagaimana kemudian kami menyimpulkan 10 sekian ton, Iya. jadi tidak langsung ke 10, sekian ton, Mbak. Jadi kami berawal dari tim yang kami bentuk dengan Sandi Escobar tadi. Oke. Nah, dari beberapa kasus yang kami identifikasi tadi, kemudian kami mendapatkan bahwa ada 24 laporan yang kemudian bermuara kepada Freddy Pratama. Itu di tahun 2023. Setelah kami mengidentifikasi, kemudian kami coba telusuri kembali. Ada nggak kasus-kasus yang terjadi di beberapa polda yang kemudian bermuaranya juga kepada Freddy Pratama. Kemudian kami telusuri satu persatu di masing-masing polda dan menyimpulkan bahwa ada jaringan yang sudah bekerja dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, dari tahun 2020 sampai 2023 itulah kami menemukan total 10,2 ton sabu itu. Oke. Gitu, Mbak. Oke, baik, itu penelusuran yang dilakukan oleh Polri. Kita ke Pak Albert dari PPATK. Bagaimana sebetulnya awal mula PPATK ini bergerak dalam melacak transaksi narkoba dari Freddy Pratama hingga akhirnya memblokir ratusan rekening, ada sekitar 606 rekening dengan saldo 45 miliar rupiah, Pak Albert. Ya, baik Mbak, terima kasih. Perlu kami informasikan bahwa aktivitas terhadap kelompok jaringan Freddy Pratama tadi ini itu sebenarnya sudah terdeteksi oleh PPATK sejak tahun 2017. Oke. Namun kegiatan analisis yang dilakukan masih terpecah-pecah sehingga belum fokus. Oke. Hingga akhirnya penyidik Baris Krim Polri melakukan koordinasi bersama PPATK sekitar bulan Mei 2023 yang kemudian diikuti dengan pengajuan inquiry, permintaan laporan hasil analisis terhadap beberapa rekening yang disampaikan. Yang berikutnya langsung diikuti dengan pembentukan joint investigation antara Polri dengan PPATK. Di sini Satgas dibentuk 2 tim besar dari PPATK. Satu itu yang bertugas menangani kelompok pelaku yang ada di circle utama. Sementara yang sebagian ini ikut membackup kegiatan penanganan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik yang ada di hilir, itu yang ada di polda-polda tadi. Selanjutnya kita melakukan sharing data dan informasi dengan rekan-rekan penyidik, sekaligus mengintegrasikan tadi data-data yang sudah diterima dalam rangka menyusun case building, sekaligus jaringan analisisnya. Oke. Fakta-fakta ini kemudian diteruskan kepada penyidik untuk ditelusuri di lapangan. Sementara PPATK kembali lagi berkoordinasi dengan FIU, Financial Intelligence Unit yang ada di luar. Dalam hal ini adalah Thailand. Nah, ini yang kita lakukan adalah dalam rangka mengidentifikasi para pelaku, sekaligus melakukan analisis bersama terhadap transaksi keuangannya, dan kemudian melakukan pelacakan terhadap aset. Nah, dari seluruh hasil capaian ini tadi, kemudian PPATK melakukan kewenangannya untuk menghentikan sementara transaksi dari rekening-rekening para pelaku. Yaitu tadi ada sekitar 606 rekening, itu pada 17 bank yang ada di Indonesia, tapi dia koneksinya dengan Thailand dan Malaysia. Ada perusahaan efek, kemudian ada sekuritas, kemudian ada kripto. Nah, inilah semua yang dilakukan penghentian sementara, itu tadi dalam rangka mendukung kegiatan PPATK untuk melakukan analisis. Oke, baik. Gitu.
Selanjutnya kita akan bahas bagaimana dengan penerapan TPPU terhadap para pelaku narkoba dan juga mungkin menjadi pertanyaan utama masyarakat, di mana sebetulnya posisi dari Freddy Pratama ini, Pak Jayadi. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Albert ini mengenai perputaran transaksi dalam jaringan Freddy Pratama ini dari 2013 hingga 2023 51 triliun rupiah. Ini sebetulnya penelusurannya seperti apa, sinergitas antara PPATK dengan joint investigation mungkin dengan pihak luar negeri seperti apa, follow the money-nya bagaimana Pak? Jadi yang pertama dulu perlu kami sampaikan bahwa harta kekayaan hasil dari tindak pidana narkotika maupun tindak pidana pencucian uang ini adalah titik sentral dari proceed of crime-nya. Artinya tindak pidananya akan terus berjalan. Lalu hasilnya itu tadi, hasil tindak pidana narkotik itu tadi, harta kekayaan ini menjadi lifeblood-nya, darah segarnya untuk kegiatan perdagangan narkotika selanjutnya akan dibiayai dengan uang-uang tadi. Nah, oleh karena itu pendekatan yang memang tepat dilakukan adalah tadi follow the money. Berangkat dari situ nanti diikuti dengan upaya perampasan aset, aset recovery. Apa maksud dan tujuannya? Agar kita bisa mendapatkan harta kekayaan para pelaku. Kita bisa sita. Terus kemudian ini juga bisa dijadikan barang bukti. Sekaligus disitulah kesempatan untuk memiskinkan dan merampas seluruh harta kekayaan tadi. Selain untuk membuat jera, juga agar tidak dapat digunakan lagi untuk membiayai tindak pidana yang lain ataupun tindak pidana perdagangan narkotika tadi. Dan yang terakhir ini juga bisa diharapkan menjadi pemasukan buat negara setelah dilakukan perampasan. Nah, berangkat dari titik ini tadilah PPATK dengan tugas pokoknya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU, nanti bekerja sama dengan penyidik, kita komitmen untuk mendukung penuh dalam melakukan penelusuran aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana narkotika dari kelompok Freddy Pratama JS. Nah, upaya yang dilakukan yang pertama adalah tadi kita mendeteksi adanya berbagai laporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Ini dulu pertama. Terus kemudian yang kedua, kita menemukan adanya modus transaksi keuangan yang terjadi ke luar negeri. Itu. Nah, dari situ terlihat ada modusnya yang spesial. Ternyata uang-uang ini tadi ditukar dari uang rupiah ke dalam valuta asing, lalu dibawa secara fisik oleh kurir itu melalui pintu-pintu lintasan perbatasan outward yang mungkin lemah pengawasan. Kenapa bisa kita ngomong ini? Karena kita bisa detect bahwa ada pertukaran uang rupiah dengan total 275 M. Itu dilakukan di money changer yang ada di Jakarta dengan transaksi yang dilakukan secara bertahap puluhan kali. Nah, inilah yang tadi kita deteksi dibawa keluar. Terus kemudian selain itu kita juga melihat mereka melakukan banyak kegiatan transaksi keuangan dengan menggunakan banyak layering. Kemudian nomini, baru proxy. Ini tujuannya apa? Agar menyulitkan untuk pelacakan. Jadi ada upaya untuk mengelabui aparat dan itu juga jerat hukum. Itu dia tadi upaya untuk mengaburkan dan menyembunyikan itu. Dan kemudian yang terakhir tentu adalah tadi kerjasama kita dengan FIU asing dan dilanjutkan dengan upaya penghentian sementara yang diteruskan oleh penyidik dalam rangka pemblokiran. Itu guna untuk melakukan aset recovery tadi. Oke, baik. Kembali ke Pak Jayadi, ini penerapan pasal TPPU ya untuk para pelaku narkoba agar kemudian bisa lebih memberikan efek jera. Bagaimana memiskinkan pelaku. Ini seperti apa, Pak? Seperti yang disampaikan oleh Pak Albert tadi, bahwa kita selain menerapkan tindak pidana asal, kita juga menerapkan tindak pidana pencucian uang. Harapannya adalah tatkala kita mampu melakukan tracing aset,
follow the money, follow the asset, dan follow yang lainnya, termasuk follow dokumen, itu kita akan bisa melakukan penyitaan terhadap semua aset-aset yang dimiliki oleh jaringan yang diduga asalnya adalah dari transaksi atau peredaran gelap narkotika. Oke. Nah, ketika aset-aset ini sudah kita lakukan penyitaan, otomatis para jaringan ini tidak memiliki daya. Karena secara ekonomi, aset-aset yang dimiliki dalam bentuk aset uang maupun aset-aset yang lain sudah dilakukan penyitaan terhadap sudah dilakukan penyitaan oleh para penyidik. Oke. Sehingga berhenti nafas dan kegiatan para jaringan yang ada di Indonesia. Nah, Oke. itu harapan yang terus kita gelorakan kepada para penyidik sehingga apa yang dilakukan oleh jaringan ini bisa terhentikan. Oke, Pak, aset sudah disita, rekening sudah diblokir. Ya. Freddy Pratamanya di mana, Pak? Hasil yang kami dapatkan berdasarkan data perlintasan, kami dapat memastikan bahwa yang bersangkutan saat ini berada di Thailand. Oke. Pada saat kemarin rilis, ada informasi katanya sudah berada di luar, tetapi setelah rilis kami lakukan koordinasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di Thailand, bisa dipastikan keberadaannya masih berada di Thailand. Strateginya berikutnya seperti apa ketika kemudian lokasi sudah diketahui di sebuah negara, spesifiknya Thailand? Ya. Kami terus akan menjalin komunikasi dan tidak akan pernah berhenti untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman kepolisian Thailand. Karena kami memahami aparatur yang ada di Indonesia tidak memiliki otoritas untuk masuk ke wilayah negara Thailand. Sehingga kami sangat tergantung kepada teman-teman yang ada di Thailand. Nah, itu yang kita lakukan yang pertama. Yang kedua yang kami lakukan adalah kami akan terus menjalin komunikasi dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Asia Tenggara. Oke. Kenapa di Asia Tenggara? Karena Thailand ini berbatasan langsung dengan Laos, Kamboja, kemudian Vietnam, termasuk Myanmar. Nah, siapa tahu atau tidak menutup kemungkinan Freddy Pratama kemudian bergeser dari Thailand ke negara-negara tetangga Thailand. Oke. Sehingga harapan kami dengan komunikasi yang lebih intens dengan kepolisian di ASEAN, teman-teman yang ada di ASEAN bisa melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Oke, Pak. Ini juga kemudian menjadi pertanyaan dari Ya. masyarakat. Bagaimana kemudian kehadiran Freddy Pratama ini sudah diketahui dalam beberapa waktu, Siap. tapi kemudian red notice-nya baru dikeluarkan tahun ini, Pak? Ya, kami banyak mendapatkan pertanyaan, kenapa red notice-nya baru terbit di 2013, tepatnya di bulan Mei 2023. 2023. Sementara DPO yang diterbitkan oleh Polda Kalimantan Selatan itu tahun 2014. Ada interval yang cukup panjang antara DPO terbit dengan red notice terbit, sekitar sekian tahun. Dapat saya jelaskan, Mbak, bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Kalimantan Selatan ketika itu di 2014 adalah DPO atas nama Miming. Oke. Nah, DPO atas nama Miming, teman-teman penyidik waktu itu di 2014 tidak mengetahui identitas resminya. Tanggal lahirnya di mana, kemudian tahunnya di mana, tempatnya di mana. Itu teman-teman penyidik. Akhirnya apa yang terjadi? Putus sampai di Miming. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa terbit di 2023 di bulan Mei? Itu setelah kita integrasikan penyidikan di Polda Kalimantan Selatan, kemudian di Jawa Timur, termasuk Bareskrim dan Lampung, itu kita integrasikan. Setelah kita integrasikan, kemudian kita bisa menarik sebuah kesimpulan tadi, bahwa Miming yang ada di Kalimantan Selatan itu ternyata Freddy Pratama. Oke. Casanova yang ada di Jawa Timur ternyata Freddy Pratama. Kemudian di Lampung, The Secret itu ternyata Freddy Pratama. Sehingga kita simpulkan di bulan Mei ketika kita menggelar operasi Escobar, baru kita bisa identifikasi secara lengkap bahwa DPO atas nama Miming yang ada di Kalimantan Selatan itu fix benar adanya itu bernama Freddy
Pratama. Pratama. Makanya kita terbitkan red notice-nya setelah di bulan Mei di 2023. Oke. Dan kemudian kita sampaikan ke Interpol. Oke, seperti baik. itu, Kita ya. akan lanjutkan kembali perbincangan Bapak-Bapak. Mungkin dari Pak Albert juga bisa menjelaskan apakah dari jaringan narkoba seperti ini ada modus pencucian uang yang spesifik yang kemudian bisa memudahkan untuk penelusuran atau seperti apa. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Albert, berbicara mengenai modus pencucian uang, terutama untuk sebuah jaringan ataupun sindikat narkoba, apakah kemudian ada yang spesifik sehingga menjadi signature modus pencucian uang bagi sindikat narkoba? Ya, kita based on case ini ya. Ya, betul. Tadi sempat disampaikan bahwa ada hasil analisis kita perputaran transaksi keuangan sindikat ini sepanjang tahun 2013 sampai 2023 itu keluar masuknya seluruh jaringan itu totalnya ada 51 triliun. Kemudian PPATK mengeluarkan 32 hasil analisis yang di dalamnya berisi nama-nama orang, perusahaan yang terafiliasi dan menjadi media untuk perantara kegiatan transaksi para jaringan sindikat ini. Lalu tadi dilakukan penghentian sementara hingga pemblokiran terhadap 606 rekening dan aset mereka. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini yang bisa kita deteksi tadi bahwa bagaimana modus para pelaku. Yang pertama itu terlihat bahwa mereka ini menggunakan identitas fiktif. Ada juga dengan membeli rekening-rekening milik orang lain. Inilah yang dipakai untuk melakukan kegiatan transaksi. Ini yang pertama. Terus kemudian mereka juga melakukan pembelian aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak, mobil, tanah, rumah, apartemen, dan semuanya itu juga ada juga dengan menggunakan pembayaran melalui cryptocurrency. Lalu kita juga mendeteksi ada aliran transaksi dari para pemilik rekening yang kelompok sindikat ini kepada keluarga dan kerabat Freddy Pratama. Yang mana sebagian diantaranya dikirim ke luar negeri, ada yang transfer, ada juga yang melalui tadi, dibawa oleh kurir. Dan yang terakhir kita juga melihat ada aliran dana dari kelompok ini juga yang masuk ke dalam rekening yang melakukan kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, seperti restoran, hotel, gitu. Ini adalah salah satu modus yang dikenal di dalam tindak pidana pencucian uang yang istilahnya commingling, yaitu menggabungkan uang hasil kejahatan tindak pidana narkotik ini ke dalam satu usaha bisnis yang sah. Nah, dalam case ini mereka ada restoran dan juga ada money changer. Oke. Itu dia modusnya. Itu modus-modus dari pencucian uang yang biasanya untuk kasus ini adalah sindikat narkoba seperti itu ya. Pak, kita ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, ada beberapa, sudah ada puluhan orang yang ditangkap, sudah menjadi tersangka. Ini sebetulnya sudah mereka perannya termasuk yang vital di sindikat narkoba Freddy Pratama atau seperti apa sih, Pak? Saya bisa katakan bahwa jaringan yang kita ungkap ini nyaris sempurna. Kenapa kami sampaikan nyaris sempurna? Karena tinggal menangkap Freddy Pratama. Untuk kaki tangannya itu cukup terstruktur, rapi di dalam bekerjanya, dan semuanya bisa kita bongkar. Misalnya pengendali operasional. Nah, pengendali operasional ini bertanggung jawab untuk memastikan distribusi barang berupa narkotika jenis sabu ini sampai ke beberapa lokasi. Katakanlah di Lampung, di Jawa Timur, sampai ke Kalimantan, termasuk juga di Sulawesi. Nah, pengendali operasional ini sudah kita lakukan penangkapan, termasuk di bawahnya. Kemudian yang tidak kalah vital adalah pengendali keuangan. Ini juga sudah kita lakukan penangkapan ketika kami memimpin di Thailand. Itu bisa kita lakukan penangkapan, kemudian berkat bantuan dari teman-teman kepolisian Thailand. Posisinya juga sentral. Pengendali keuangan inilah yang memastikan
apakah transaksi barang-barang yang sudah sampai ke level tingkat bawah itu sudah terbayarkan atau tidak. Oke. Sehingga neraca penjualan narkotika yang dikendalikan oleh Freddy Pratama itu terbaca dan terkoreksi oleh pengendali keuangan. Oke. Ada juga yang namanya pengendali pembuatan dokumen atau rekening fiktif. Ini tugasnya adalah untuk membuat KTP palsu, kemudian dokumen-dokumen yang lain, termasuk rekening-rekening yang digunakan bukan atas nama yang bersangkutan. Oke. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk mentransfer hasil penjualan masuk ke dalam rekening itu. Itu pengendali rekening ataupun dokumen palsu. Nah, ada lagi yang tidak kalah pentingnya di dalam sindikat ini yang bisa kami bongkar adalah pengendali atau pengendalian atau penanggung jawab pengelola aset. Jadi Freddy Pratama selain membuat sebuah struktur yang bagus dan rapi, dia juga membuat pengendali aset. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika transaksi narkoba kemudian hasilnya sudah terkumpul, kemudian diinvestasikan dalam bentuk aset, ada penanggung jawab asetnya. Oke. Itu juga sudah kita berhasil ungkap. Baik. Nah, yang tidak kalah penting adalah pengendali atau koordinator penarik uang tunai. Nah, ada beberapa orang yang sudah kita bongkar yang tugasnya adalah untuk menarik uang-uang tunai dari ATM yang kemudian setelah dikumpulkan, ditarik, dikumpulkan, kemudian masuk seperti yang dijelaskan oleh Pak Albert tadi dalam money changer, ditukar. Oke, artinya peran-peran yang sentral dalam sindikat narkoba Freddy Pratama ini sudah berhasil dibongkar. Ini siklusnya sudah hampir sempurna. Seperti itu kita tunggu saja bagaimana kinerja polisi dan juga joint investigation dengan negara lain, terutama Thailand dalam menangkap dari gembong narkoba itu sendiri Freddy Pratama. Terima kasih Pak Jayadi dan juga Pak Albert telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Terima kasih. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Prime Time News untuk kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan Zilvia Iskandar, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.